Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Soliha. Saya dari Banyuwangi, Rogo Jampi, Gurit Barat Buset. Saya dari Fakultas Institut Agama Islam Negeri Jember. Saya jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas A1, NIM T 2019-1034. Kali ini saya akan menjelaskan tentang 4 tema, yaitu pertama, pendidikan dan masyarakat. Kedua, fungsi sekolah bagi masyarakat. Ketiga, pendidikan dalam pembaharuan masyarakat. Keempat, pengaruh pendidikan terhadap masyarakat sosial. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang poin ke-1 dulu. Betapa pentingnya pendidikan terhadap masyarakat. Sebagai seorang pendidik yang baik, kita harus pintar-pintar dalam berpendidikan, agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kita dan pun orang lain. Karena pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini berarti bahwa setiap manusia Indonesia berhak mendapatkannya dan diharapkan untuk selalu berkembang di dalamnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan, fungsi pendidikan, tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, dan manfaat pendidikan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran dan pelatihan. Pendidikan bisa juga dijelaskan sebagai berharap untuk membangun masyarakat biar dapat membawa generasi-generasi baru agar mengarahkan kemajuan dengan cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai peningkatan kemajuan yang tinggi. Yang kedua, pendidikan mempunyai fungsi, diantaranya 1. Menyiapkan tenaga kerja. 2. Menyiapkan manusia sebagai warga negara yang baik. Ketiga, fungsi pendidikan bagi dirinya yaitu agar menjadikan manusia secara utuh. Yang keempat, membangun serta mengembangkan minat dan bakat individu demi kepuasan pribadi dan kepentingan umum, membantu melestarikan masyarakat. Yang ketiga, pendidikan memiliki tujuan yaitu membentuk anak menjadi makhluk yang aktif dan kreatif. Keempat, jenis-jenis pendidikan yaitu ada pendidikan formal, pendidikan non-formal, pendidikan informal. Maksud dari ketiga jenis itu tadi memiliki arti sendiri, yaitu pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang terstruktur dan memiliki jenjang mulai dari pendidikan mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, dan universitas. Selanjutnya, pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur. Jenis pendidikan ini bisa disetarakan dengan hasil program pendidikan formal melalui taman penitipan anak, kelompok bermain, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok belajar, dan majelis taklim. Dan selanjutnya, informal. Informal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri, yaitu agama, budi pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Yang kelima, manfaat pendidikan. Manfaat pendidikan itu 1. Untuk mencegah adanya generasi yang bodoh. Walaupun terdengar kasar, tetapi inilah kenyataannya. Dunia pendidikan memang dapat bermanfaat untuk menghindari adanya generasi bodoh di sebuah negara. Pendidikan akan dapat membantu seseorang memahami apa saja hal-hal yang baik dan benar. Pastinya hal ini akan membuat generasi muda menghindari berbagai tindakan bodoh yang nantinya bisa merugikan banyak pihak. Yang kedua, menciptakan generasi muda bangsa yang cerdas.
Tentunya akan sangat membanggakan jika negara kita memiliki generasi muda yang cerdas. Hal itu bisa terjadi melalui pendidikan. Tak hanya cerdas dari sisi akademik, pendidikan pun dapat membantu generasi muda mempunyai nilai moral serta integrasi yang tinggi. Yang ketiga, jalan untuk mendapatkan pekerjaan yang telah diharapkan harus dilakui jika pendidikan menjadi salah satu cara untuk mendapatkan pekerjaan yang telah diharapkan. Jika dapat dilihat saat ini, mencari pekerjaan itu tidaklah mudah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masyarakat. Masyarakat itu mempunyai arti lain, disebut dengan community atau masyarakat setempat, yaitu warga sebuah desa, kota, suku, dan negara. Bila mana ada kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama, memenuhi kepentingan kehidupan bersama, dan disebut dengan masyarakat setempat. Ada juga masyarakat bisa dijelaskan yaitu satu kesatuan manusia atau sosial hidup di dalam suatu tempat dan untuk saling bergaul atau berinteraksi antara dengan satu yang lainnya, sehingga dapat memunculkan aturan atau adat, norma, baik tulis maupun tidak tertulis, dan membentuk untuk suatu kebudayaannya. Yang kedua, masyarakat mempunyai konsep yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap sesuai tidak melanggar norma-norma umum dan adat istiadat serta integrasi langsung dengan tingkah laku umum. Yang ketiga, masyarakat mempunyai ciri-ciri, di antaranya berada di wilayah tertentu, mengacu pada pengertian masyarakat di atas, suatu kelompok masyarakat mendiami di suatu wilayah tertentu secara bersama-sama dan memiliki suatu sistem yang mengatur hubungan antara individu. Yang selanjutnya, hidup secara berkelompok. Manusia adalah makhluk sosial dan akan selalu membentuk kelompok berdasarkan kebutuhan bersama. Kelompok manusia ini akan semakin besar dan berubah menjadi suatu masyarakat yang saling tergantung satu sama lain. Untuk selanjutnya, terdapat suatu kebudayaan hanya dapat tercipta bila ada masyarakat. Oleh karena itu, sekelompok manusia yang telah hidup bersama dalam waktu tertentu akan melahirkan suatu kebudayaan yang selalu mengalami penyesuaian dan warisan secara turun-menurun. Selanjutnya, terjadi perubahan. Suatu masyarakat akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu karena memang pada dasarnya masyarakat memiliki sifat yang dinamis. Perubahan yang terjadi di masyarakat akan disesuaikan dengan kebudayaan yang sebelumnya telah ada. Selanjutnya, terdapat interaksi sosial. Interaksi sosial akan selalu terjadi di dalam suatu masyarakat. Interaksi ini bisa terjadi bila individu saling bertemu satu dengan yang lainnya. Macam-macam masyarakat diantaranya satu, masyarakat primitif atau sederhana. Jenis masyarakat yang di dalamnya belum terjadi berkembang yang berarti dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan mereka. Ciri-cirinya yaitu ciri-ciri masyarakat primitif atau sederhana. Masyarakat masih miskin ilmu dan harta, masih berpatokan kepada budaya nenek moyang dan menolak budaya asing dalam komunitasnya. Pemimpinnya dipilih berdasarkan garis keturunan. Kedua, masyarakat modern. Ini jenis masyarakat yang sudah mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru, serta menggunakannya sehari-hari. Umumnya, masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru dan sering berinteraksi dengan masyarakat luar. Ciri-cirinya yaitu masyarakatnya sangat terbuka dengan hal-hal baru. Setiap individu di dalam masyarakat modern sangat menghargai waktu. Pemimpin dipilih berdasarkan kemampuannya, lebih mengandalkan logika dan tindakan rasional. Masyarakat terdiri dari berbagai suku golongan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan yang nomor 2. Pertama, saya sudah menjelaskan pendidikan dan masyarakat. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi sekolah bagi masyarakat.
Berhasilnya pendidikan tidak ditentukan pada proses pendidikannya di sekolah, kesediaannya sarana dan prasarana saja, tapi dapat ditentukan oleh lingkungan, keluarga, dan masyarakat. Soalnya, pendidikan itu mempunyai tanggung jawab antara penerima atau sekolah, keluarga, dan masyarakat, bahwa hal ini dapat mengisyaratkan bahwa orang tua, murid, dan masyarakat bisa bertanggung jawab untuk berpartisipasi. Baik, untuk selanjutnya, fungsi sekolah bagi masyarakat itu: 1. Sekolah mempersiapkan anak untuk suatu pekerjaan. Anak yang sudah tamat sekolah berharap harus mempunyai kesanggupan untuk melakukan pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan di dunia pekerjaannya. Setidaknya itu kita harus mempunyai dasar untuk mencari nafkah. Semakin tinggi pendidikannya, semakin mempunyai harapan yang besar agar bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mempunyai prestasi yang tinggi. Untuk yang kedua, sekolah memberikan keterampilan dasar. Orang yang sudah bersekolah setidaknya itu pandai membaca, menulis, dan berhitung yang biasanya diperlukan oleh masyarakat dalam modern. Selain itu, dapat memperoleh jumlah pengetahuan yang lainnya antara lain sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, agama, bahasa, biologi, keterampilan teknis, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sekolah membuka kesempatan memperbaiki nasib. Sekolah terkadang dapat dipandang sebagai jalan bagi mobilitas. Mobilitas yaitu bisa diartikan untuk perpindahan posisi. Melalui pendidikan, orang lain dari golongan yang rendah dapat meningkatkan golongan yang tinggi. Orang tua berharap agar anak-anaknya mempunyai nasib yang lebih baik, enak, mapan. Soalnya sudah berusaha untuk anaknya sekolah jika sampai bisa menjadi gelar dari perguruan tinggi, walaupun dengan pengorbanan yang besar seperti membiayai. Yang keempat, sekolah menyediakan tenaga pembangunan. Bagi negara yang sudah berkembang, pendidikan dipandang sebagai alat yang paling ampuh untuk mempersiapkan tenaga yang produktif guna untuk menopang proses pembangunan. Kekayaan alam hanya mempunyai arti bila dapat dukungan dari keahliannya. Maka dari itu, manusia sebagai sumber utama bagi negara. Yang kelima, sekolah mengajarkan peran sosial. Untuk pendidikan diharap untuk membentuk manusia yang sosial, yang bisa bergaul dengan siapapun. Manusia meskipun berbeda agama, suku bangsa, pendirian, dan lain sebagainya. Ia kalau bisa juga harus dapat menyesuaikan diri di dalam situasi sosial yang berbeda. Kalau kita menyelidiki, tentu akan ditemukan yang bermacam-macam alasan lain. Mengapa? Karena orang tua menyekolahkan anak gadisnya sampai ada yang meminanya, atau menyerahkan anaknya ke dalam pengawasan guru. Soalnya lebih sulit mengurusi sendiri di rumah dan lain sebagainya. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pendidikan dalam pembaharuan masyarakat. Secara etimologi, pembaharuan berarti proses. Cara membaharui, proses mengembangkan adat istiadat, cara hidup yang baru, membangun kembali, menyusun kembali, dan dapat memulihkan kembali seperti semula. Sedangkan secara terminologi, pembaharuan mengandung arti banyak makna. Di antaranya, Amukti Ali menurutnya pembaharuan merupakan suatu usaha dapat mengganti yang jelek dengan yang baik untuk berusaha yang menjadi lebih baik lagi. Menurut Harun Nasution, kata yang sering dikenal untuk pembaharuan adalah keadaan yang kurang maju atau kurangnya perkembangannya ke arah yang lebih baik lagi, dengan berharap akan mencapai kehidupannya masyarakat yang lebih maju lagi, berkembang dan makmur. Kata modernisasi yang lahir di dunia barat yang dapat mengandung arti pikiran, aliran, gerakan, dan usaha untuk kefahaman adat istiadat, institusi lama, dan lain sebagainya, agar semua itu dapat menyesuaikan dengan pendapatan dan keadaan yang baru menimbulkan oleh kemajuan teknologi modern.
Dalam pembaharuan masyarakat, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di era modern ini. Mengapa pendidikan itu harus kita jadikan hal yang penting sekali untuk pembaharuan masyarakat? Soalnya tanpa adanya suatu pembaharuan di dalam lingkungan masyarakat, maka kita akan ketinggalan jauh dalam menyikapi era modern pada saat ini. Di dalam dunia yang dunia dinamis ini tidak dapat setiap masyarakat mengalami perubahan. Tidak turut untuk berubah dan mengikuti pertukaran zaman akan membahayakan masyarakat itu. Di setiap pemerintah itu pasti akan mengadakan perubahan yang selalu diinginkan untuk demi kesejahteraan rakyatnya, untuk keselamatan bangsa dan negaranya. Dalam itu, kita dapat berusaha dengan adanya penyeimbangan antara dinamika dengan stabilitas. Perubahan-perubahan itu diantaranya tercermin dalam perubahan dan pembaharuan kurikulum dan sistem pendidikan. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang pengaruh pendidik terhadap masyarakat lingkungan. Pengaruh pendidik dalam lingkungan sosial, pengaruhnya sangatlah penting bagi lingkungan karena adanya pendidikan manusia lebih cerdas. Dengan adanya pendidikan manusia tersebut lebih cerdas dan menjadi orang yang terhormat seperti halnya Pak Jokowi. Jika beliau bukan orang yang berpendidikan, maka beliau tidak akan bisa menjadi presiden. Pendidikan itu sangatlah penting sekali. Mengapa? Saya bilang berkali-kali. Karena hampir semua aspek di dunia ini dipengaruhi oleh pendidikan. Pendidikan itu juga mempengaruhi dunia pekerjaan yang mana di pekerjaan tersebut membutuhkan para manusia yang mempunyai skill dan keterampilan. Dari itulah manusia ditekankan dalam bidang pendidikannya, yang mana pendidikan tersebut mempelajari skill dan keterampilan para manusia. Yang awalnya tidak mempunyai skill dan keterampilan, dengan adanya pendidikan tersebut, manusia mulai bisa atau mulai diajari bagaimana cara memiliki skill dan keterampilan. Jika pendidikan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, di mana pengaruh proses pengajaran dan penanaman perilaku terhadap peserta didik terrealisasikan dengan baik, maka pendidikan akan memberi pengaruh yang baik dalam kehidupan masyarakat. Bahkan pendidikan mampu mengubah perilaku masyarakat di lingkungan yang lebih kecil, misalnya di organisasi, instansi, lembaga pendidikan sendiri. Orang-orang yang telah mendapat perilaku didikan atau di tempat lewat proses belajar akan memiliki perilaku yang sesuai dengan taraf pendidikannya, karena pendidikan itu mengasuh budi dan mempertajam akal. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.